Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu Wabarakatuh. Viro. Masya Allah ya. Salam Bu Andi. Selamat pagi Bunda Lis dan Pak Farid serta juga Bapak Ibu lainnya nih, Masya Allah yang sudah menjawab salamnya di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Pak Farid dan Bapak Ibu soleh-solehah di Allah? Masya Allah ya. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah ya, nggak kerasa kita sudah masuk bulan Sya'ban ini ya Pak Farid ya, dan eh, kurang dari sebulan lagi kita sudah akan masuk bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, dilancarkan Amin. diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya Allah. eh, Mampukan kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah-ibadahnya dengan penuh kenikmatan, keridhaan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, alhamdulillah pagi hari ini jumpa lagi masih bersama kita dan juga ada Pak Farid di sini. Selamat pagi Pak Farid. Pagi Mbak Andi. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya ya di sini yang luar biasa membersamai setiap Sabtu pagi di program kita yaitu Saturday Morning Talk, di mana kita membahas Spiritual Journey Series dan ke pekan 109 nih ya. Dan untuk tema hari ini ya temanya memang biasa ya Pak Farid itu kalau bikin tema-tema judulnya menggelitik gitu ya bunda-bunda, karena ada yang japrik saya biasanya kalau setiap saya habis share broadcast gitu ya. Alhamdulillah ya, berarti ada yang memperhatikan. Ya, judul hari ini yaitu suka-suka. Untuk yang baru bergabung ya, karena beberapa tadi ada yang saya lihat wajah-wajah baru ya. Mungkin izin sambil kita menunggu teman-teman yang akan bergabung. Mudah-mudahan ya acara ini gratis ya. Dan juga terbuka untuk umum, artinya nggak harus ngikutin dari seri 1 gitu ya baru bisa ikut seri 19 ini, enggak ya, karena kita temanya keseharian, jadi bebas langsung ikut kapan saja. Dan silakan kalau yang mau ngajak saudaranya, tetangganya ya, apa namanya, teman-temannya. Nah ini dipersilahkan kalau mau share-nya tinggal cukup share link-nya ataupun yang di Facebook nih, selamat bergabung yang di Facebook ya, terima kasih sudah juga rutin membersamai ya. Ya untuk di-share saja ya ke wall-nya. Semoga semakin banyak orang yang bisa mengikuti program ini, mendapatkan manfaatnya, bersama mendapatkan wasilah kebaikan. Dan ya, perkenalkan nih untuk yang baru bergabung, saya dengan Anggi Pradita tadi ya, bersama Pak Farid yang akan mengisi program ini terkait dengan materi-materi yang biasa kita kita apa namanya sampaikan ya di tiap pekannya. Namun biasanya nanti Pak Farid akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya dan juga akan membuka dengan doa ya. Kenapa kita banyak doa-doa selama di majelis ilmu? Karena ini adalah gua keajaiban kita. Kalau kata Pak Nasrullah, gua keajaiban ya. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu begitu banyak ya malaikat yang membersamai kita ya. Sehingga apapun yang kita doakan, mudah-mudahan malaikat juga turut mengaminkan doa-doa kita semuanya ya. Dan oh ya, pagi hari ini ya ada beberapa teman-teman ya yang Ustadz Nasrullah kami juga ya yang mengadakan seminar hybrid magnet rezeki di seluruh Indonesia serentak ya. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya yang hari ini weekendnya lagi kosong ya mau meluncur ini, selamat bersiap-siap, mudah-mudahan ya, dan juga kita doakan acaranya Pak Nas dilancarkan, semuanya penuh bagi Pak Nas, bagi para trainer maupun bagi para peserta. Ya Rabbal Alamin. Baik, sini sudah on cam Bu Hatulis, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Eni Rohaini dari Bandung, terima kasih. Bu Sunarsi dari Jakarta ya.
Pak Jusnan dari Tangerang, alhamdulillah. Lalu juga ada Bu Rini ya, eh, Camp Bu Mai Sarol ya, Bu Mai. Pak Hari juga bergabung, Masya Allah ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hari, ini juga trainer Market Rezeki loh, tapi selalu menyempatkan diri untuk berhadir. Terima kasih Pak Hari. Dan juga di sini ada Pak siapa nih ya? Soalnya ketutupan apa namanya tanda panah Pak Sarindi ya tadi kalau nggak salah ya. Karena ketutupan tanda panah ini jadi namanya nggak kebaca. Ada juga Bu Heni ya, Masya Allah dari situ Bondo nih, yang juga biasanya selalu rutin bersama. Ya, baik kan Mas Andika nih ya, milenial kita yang juga rutin membersamai, Masya Allah Mas Andika, mudah-mudahan jadi pemuda soleh ya, tangguh ya, yang apa namanya berkah segala urusannya, pekerjaannya sukses. Oke, nah sebelum kita mulai, Pak Farid izin nih, saya sedikit sapa-sapa chat yang sudah masuk di kolom chat Zoom ya Pak Farid. Mungkin nanti yang teman-teman di Facebook, no worries ya, jangan khawatir nanti Pak Farid yang akan menyampaikan. Coach Nana Pardianawati ya dari Trader Bay Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kajian ini selalu dimuliakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin ya rabbal alamin ya. Lalu juga ada Bu Witri, Bunda Heni Sudarto, ya Pak Farid tentu saja ya yang mendoakan kita semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Bu Hatulis ya, suka saya. Nah, saya tidak keliru ya. Karena judulnya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Hatulis ya. Kadang-kadang ini adalah kalau baca captionnya ya, baca copywriting yang sudah di-share gitu ya. Banyak yang sebenarnya ngerasa apa namanya? Ya, memang tema-tema keseharian Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ini pas banget ya Mbak Anggi, kok saya lagi ngerasakan ini misalnya ya. Ya memang itu tema-tema keseharian dan itulah cara Allah yang ingin menolong kita sebenarnya ya, memberi kajian-kajian yang bisa menguatkan kita insya Allah ya. Kemudian ya, Ibu Fatimah Zuria, baik, nggak apa-apa ya Kak. Bapak Ibu ini karena pagi-pagi ya wajar ya, masih ada yang nyiapin anak berangkat sekolah dan sebagainya, kita santai saja ya. Pak Herman Wahyudi, Alhamdulillah, Bu Siti Mariam, ya, Bu Eni Rohaini, Bu Nita, Bu Nita ya. Bu Nur Hayati dari Timika, Masya Allah juga bergabung. Pak Pirani juga, Masya Allah dari Kuala Lumpur. Bu Lina Herwanita, Bunda Mila ya, Alhamdulillah. Bunda Ipah, Bu Mas Andika tadi ya. Bunda Lipi Supriyati, terima kasih. Bu Bandia juga ya. Bu Nani Sumarni dari Cianjur, Mbak Safira ya. Bu Cut Rialsa dari Sabang, Mekah ya. Mekah. Aceh, Masya Allah ya. Serambi Mekah ya. Bu Tati Suryati, Alhamdulillah di Cikarang hadir nih ya. Alhamdulillah. Gimana kabar mantunya? Sehat ya. Bu Sri Mulyati, Bu Ai dari Bandung Barat ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menulis kolom chatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa yang disampaikan dituliskan oleh Bapak Ibu semuanya yang dipanjatkan dalam majelis ilmu ini Allah kabulkan untuk kita semuanya. Para malaikat juga mengaminkan doa-doa tersebut dan kita semua dikabulkan ya, diijabah oleh Allah doa-doanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu Pak Farid ya kita akan mulai kajian hari ini Bapak Ibu tentunya dibuka dulu dengan doa supaya apa? Supaya jalannya majelis ini penuh keberkahan, Allah mudahkan kita ya dalam mendapatkan pemahaman materi yang disampaikan dan juga mudah-mudahan kita dimudahkan untuk istiqomah mempraktekannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak berlama-lama, kalau gitu Pak Farid silakan untuk memimpin doanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, berbagai macam kesenangan, kelapangan dalam hidup kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak pernah menyadari itu, kadang-kadang kita selalu mengingkarinya, barangkali seperti itu. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuka jalan kehidupan yang begitu lapang, membuka jalan petunjuk yang menuju kepada ridho Allah, tetapi seringkali kita meninggalkan, mengabaikannya. Salawat dan salam ini juga kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa berharap, memohon, meminta kepada Allah semoga Rasulullah SAW memberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita buka acara kita ini dengan pembacaan doa. Semoga Allah memudahkan kita, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita sehingga apa yang kita pelajari memberikan bekas yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, seluruh kerabatnya, seluruh soulmate teman-temannya dan sebagainya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya ya Allah ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa untuk diri kita barangkali yang pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, sedang diberikan ujian untuk kenaikan level keimanan kita. Barangkali juga ada saudara, ada keluarga, ada anak, istri, pasangan, ada orang tua, ada kerabat, ada tetangga yang saat ini juga sedang tidak sehat. Mari kita berdoa bersama, kita doakan siapapun itu, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan semoga Allah menghapuskan dosa-dosa atas penyakitnya itu. Ya Allah, berikanlah kesehatan. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesehatan yang sempurna kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Bagaimana suara saya, Mbak Anggi? Cukup ini? Aman, Pak. Aman ya, karena tadi punya Mbak Anggi kadang-kadang kayak hilang-hilang begitu gitu. Saya khawatirnya punya saya yang nggak betul di sinyalnya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini ada mohon maaf, mohon waktu sebentar ya menyapa teman-teman yang ada di Facebook nih. Ada Ibu Alfi, Ibu Tatik, Ibu Eko Yanto, Ibu Haryati, Ibu Fitri Nurlaili, ada Ibu Ayenari dari Taiwan ya, Ibu Ririn Andriani, ada Ibu Nita
kemudian ada Ibu Ekowati, Ibu Hera, kemudian ada Pak Sobri dari Perlis Malaysia. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan hidayahnya, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Dan mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu semuanya karena memang Masya Allah semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang paling kita sukai ketika ada acara seperti ini, ada kajian seperti ini, itu adalah bagaimana kita mencoba mencari ridho dari Allah, ya, mencari doa-doanya dari Allah. Semalam saya juga ada kajian Ustadz Abdul Somad. Beliau ditanya oleh jamaahnya, Pak Ustadz, bagaimana cara Pak Ustadz menjaga kesehatannya di tengah jadwal yang begitu padat, begitu penuh, kadang satu hari itu ada di 2 sampai 3 titik. Dan apa rumusnya katanya, gitu. Apa jurusnya gitu, apa rahasianya. Beliau Pak Uwas, Ustadz Abdul Somad mengatakan sebetulnya yang menjadi resep yang paling cespleng itu paling keren gitu ya, itu adalah doa-doa dari kita semua, doa-doa dari jamaah semua gitu kan. Bagaimana kita melihat ketika ada satu kajian lalu kita saling mendoakan, ketika semuanya berdoa untuk kebaikan semua. Karena ketika kita berdoa itu, insya Allah malaikat mengaminkan dan seluruh orang yang ada di dalam majelis itu juga insya Allah akan mendapatkan doa yang sama. Dan lebih-lebih lagi kepada kita yang mendoakan itu pasti doa akan kembali kepada kita ya. Jadi alhamdulillah dengan sering kali kita mengikuti majelis ilmu, kajian-kajian seperti ini, bukan cuma Sabtu pagi saja, dimanapun kita mengikuti, insya Allah kita akan mendapatkan doa-doa terbaik dari semua orang yang ada di dalam kajian tersebut. Bapak Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, ini ada satu pertanyaan yang agak sensitif gitu ya, tetapi saya coba sampaikan secara umum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kasus Sambo ya, Masya Allah, jika dilihat dari aspek agama? Bapak Ibu, kita semua pasti paham, tahu, barangkali seluruh dunia juga sedang menyoroti kasus ini, kasus yang sudah sejak bulan Agustus ya kalau nggak salah gitu kan, dari tahun yang lalu sampai sekarang, dan sekarang ini vonisnya sudah dijatuhkan satu persatu kepada mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Tetapi kalau kita lihat dari sisi agama ya, dari sisi Islam, dari sisi kita ini, kalau saya melihat secara pribadi bahwa inilah salah satu cara Allah membuka aib atau membuka kejahatan yang barangkali selama ini tertutupi dengan baik ya. Tidak ada satu kejahatan yang sempurna, tidak ada satu aib juga yang sempurna. Pada satu titik pasti Allah akan buka. Kenapa Allah buka? Karena barangkali kita tidak segera bertobat. Karena barangkali kita tidak segera menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mengandung dosa, sesuatu yang mengandung maksiat. Allah punya cara yang sangat banyak, barangkali kalau ada di atas triliunan cara. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita sebetulnya, itu yang pertama. Lalu kemudian kedua, kalau kita diingatkan setiap saat lalu kita tidak pernah sadar, atau kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik atau tidak benar, maka Allah akan jatuhkan, akan dibanting kita ke satu posisi yang betul-betul kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, gitu kan? Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, tetapi Allah juga akan jatuhkan kita ke tempat yang paling tidak baik, paling jelek lah katakan begitu ya, paling menyulitkan lah, tidak mudah lah untuk kita berusaha hidup dengan cara yang baik gitu ya. Nah kalau saya coba menyimpulkan kasus ini dari berita-berita yang ada, baik berita resmi maupun via medsos. Namun kadang-kadang medsos itu lebih jujur ya, lebih apa adanya, tetapi juga tergantung sumber beritanya. Karena yang namanya hoax itu ya, berita-berita palsu itu banyak juga ya. Tetapi
ketika kita tahu ada beberapa orang yang menulis di dalam media sosial itu dan kita tahu kredibilitasnya, integritasnya, insya Allah itu adalah berita yang benar. Jadi kalau dikaitkan dengan kasusnya yang Sambo ini ya, kalau kita lihat ada rentetan sebelumnya ke belakangnya itu, konon ada kasus kilometer 50. Kasus itu yang pembunuhan 6 orang Laskar FPI ya, lenyap tidak berbekas. Bahkan pelakunya konon itu bebas dari tuntutan hukum gitu. Kemudian ada juga kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, saat itu sedang ada kasus besar ya, kasus korupsi yang menimpa internal kejaksaan gitu ya. Apakah ini cara menghilangkan barang bukti ya Allah alam. Tetapi kalau dikait-kaitkan ternyata siapa yang mengatur kasus ini pada saat itu, itulah yang sekarang sedang mendapatkan hukuman dari Allah gitu kan. Lalu kemudian kalau kita telusuri ke belakang lagi, itu ada satu institusi di kepolisian yang sangat super power dan potensi penyalahgunaan wewenangnya itu juga sangat besar ya. Terbukti betapa kekayaan orang yang sedang dihukum itu saat ini gitu ya, dan orang-orang terdekatnya secara logika ya, kok rasanya tidak mungkin mereka mendapatkan harta yang melimpah seperti itu dari gaji dan tunjangannya secara nyata gitu. Artinya kalau mereka ngandelin gaji dan tunjangan tidak mungkin seperti itu ya. Lalu merembet ke kasus narkoba, kasus tambang, macam-macam lah seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada agama kita, barangkali ini adalah salah satu cara Allah membuka aib, membuka kejahatan yang selama ini barangkali tertutupi dengan rapi. Selama ini ada kasus-kasus yang bisa lenyap begitu saja, bisa hilang begitu saja dengan model-model ya, kita pahamlah di negeri kita ini seperti itu. Tetapi Allah ingin tunjukkan bahwa sebetulnya keadilan itu masih ada. Ketika keadilan manusia tidak ada, maka Allah yang turun tangan. Allah yang akan memberikan keadilan kepada diri kita, kepada manusia gitu. Sehingga Allah tunjukkan kekuasaannya. Sehingga bagi kita orang muslim, bagi kita orang yang beriman, mestinya paham bahwa ada Allah. Kita mau sembunyi seperti apapun, mau sembunyi dimanapun, mau seperti apapun rapihnya, Allah pasti tahu. Ya, Allah pasti tahu. Kan? Seperti itu. Ada satu cerita tentang seorang pedagang. Pedagang ini buka kiosnya, buka dagangannya di tempat yang yang sangat jarang dilewati orang gitu ya. Kemudian temannya nanya, kamu kok jualannya di situ gitu. Kenapa di situ? Kenapa tidak dijualan di tempat yang strategis, di pasar, di pinggir jalan di mana orang lalu lalang gitu. Beliau ini si pedagang ini punya tingkatan keimanan yang Masya Allah luar biasa tinggi, jauh di atas kita secara rata-rata gitu kan. Beliau mengatakan seperti ini, Allah itu tahu yang namanya rezeki untuk kita, nanti kita akan bahas di suka-suka Tuhan gitu ya. Allah itu tahu, Allah itu kalau malaikatnya, tentu lewat malaikatnya, ketika akan mencabut nyawa seseorang itu tahu, kita mau ngumpet dimanapun juga pasti tahu, pasti dicabutlah nyawanya, nggak mungkin kita luput dari kematian itu. Nah, saya yakin juga ketika Allah memberikan rezeki juga begitu, Masya Allah ya. Ini satu pertunjukan kekuasaan Allah, satu pertunjukan tingkat keimanan yang tinggi, di mana Allah pasti maha tahu dimanapun kita bersembunyi ya. Kita mau sembunyi dimanapun, ketika ajal itu datang ya pasti tidak akan pernah luput, pasti kena juga ajalnya. Demikian juga dengan rezeki ya. Dimanapun kita berada, kalau sudah jatah kita ya pasti akan kebagian. Sama halnya dengan kejahatan, serapi apapun kita sembunyikan, aib serapi apapun kita tidak tampakkan ke permukaan, tetapi ketika Allah barangkali Allah udah kesel banget gitu ya. Ketika Allah sudah kesel banget ingin membuka aib kita, borok kita, kejahatan kita, maka Allah punya cara yang sangat-sangat tidak pernah kita duga, yang sangat-sangat tidak pernah kita duga ya. Dari kasus ini kita tidak pernah menduga bahwa seorang ajudan yang begitu dekat, yang dianggap sebagai anak sendiri, sebagai keluarga sendiri, malah dibunuh, malah dimatikan oleh yang bersangkutan. Ini kan kasus yang kejadian yang tidak pernah kita duga sama sekali ya. Kalau yang dibunuh itu orang lain barangkali masih wajar. Ini itu kayak anak sendiri, kayak keluarga sendiri gitu ya. Samanya seperti kita membunuh bagian dari keluarga kita. Ini kan sesuatu yang di luar nalar. Nah, ketika Allah sudah berkehendak, apa yang bisa luput dari Allah? Lalu ya,
Yang berikutnya juga kita lihat sekarang ini ada lagi kasus anak pegawai pajak yang menganiaya anak anggota GP Ansor ya kalau nggak salah gitu kan. Persoalannya pun juga sederhana kalau melihat dari persoalan penyebabnya. Hanya gara-gara pacar siapa tuh namanya si anak pajak itu melaporkan pelecehan seksual katanya. Itu yang berkembang di dunia maya yang dilakukan oleh anak anggota Banser. Lalu si anak anggota GP Ansor itu dianiaya sampai koma gitu kan. Coba kita lihat secara detil analisa sederhana saja. Lalu gara-gara penganiayaan ini kebongkarlah. Ya, kalau dikatakan aib boleh, kalau dikatakan rahasia boleh, kalau dikatakan rahasia yang tidak baik juga boleh, seperti itu ya. Akhirnya apa? Terbongkar. Terbongkarnya apa? Konon katanya si pegawai pajak ini walaupun cuma eselon 2 atau 3 gitu ya, itu punya harta sekitar 50-an miliar gitu ya. Orang bertanya-tanya, wajar nggak sih pada posisi itu memiliki kekayaan yang fantastis ya, luar biasa. Gampang banget ngitungnya kok ya, gampang banget gitu guys. Lalu yang kedua, kalau kita bicara di sisi kita hubungan bebas, hubungan pergaulan bebas, itu ternyata Allah ingin tunjukkan kepada kita, ini loh, kalau kamu mau melakukan hubungan bebas itu akibatnya akan menyebabkan hal-hal yang seperti inilah, hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini pertunjukan kekuasaan Allah juga. Kembali Allah sedang menunjukkan kekuasaannya gitu kan. Kita punya sesuatu yang kita sembunyikan, andai benar ya, andai benar bahwa hartanya itu tidak halal barangkali begitu ya, andai benar cara mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak baik, katakanlah dengan korupsi atau apapun itu bentuknya, mau disembunyikan dimanapun juga pada satu titik ya pasti akan ketahuan juga ya, akan ketahuan juga. Apalagi kalau misalnya keluarga, anak, istri diberikan nafkah yang tidak halal, ya barangkali akibatnya seperti yang kita saksikan pada saat ini. Ketika satu barang haram, sekepal saja barang haram masuk ke dalam perut kita, maka 40 hari doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Itu satu kepal ya. Satu kepal barang haram yang masuk ke dalam perut kita, lambung kita, maka 40 hari doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Itu satu kepal. Kalau 2 kepal, ya berarti 80 hari. Kalau 3 kepal, 120 hari. Kalau 4 kepal, ya 160 hari. Berkepal-kepal, jangan-jangan kita tidak pernah diterima oleh Allah doa-doa kita. Jangan-jangan doa kita tidak pernah diterima oleh Allah. Gara-gara apa? Terlalu banyak barang haram yang masuk ke dalam perut kita. Itu baru makanan, belum pakaiannya. Belum yang lain-lainnya, barangkali kendaraannya, rumahnya, macam-macam. Inilah Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Yuk, kita kembali ke jalan Allah saja. Yuk kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan tuntunannya. Mau berapa lama sih hidup kita itu? Mau berapa banyak sih kita mengumpulkan materi, mengumpulkan harta? Pernah dengar cerita di kajian kita juga di sini bahwa betapa nilai dunia itu tidak lebih mahal daripada segelas air kan yang seperti itu ya. Nah, seperti itulah kehidupan, seperti itulah dunia. Yuk kita belajar dari kejadian-kejadian yang ada. Tidak perlu kita mengalami dulu sendiri, kemudian kita langsung bertobat, tetapi cukup belajar dari orang lain, kita juga bisa meniru, bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Toh tukang jualan telur juga tidak bertelur sendiri, kan begitu ya. Tidak ada halangan juga bagi orang yang kepalanya botak untuk jualan obat penumbuh rambut. Barangkali seperti itu, Mbak Anggi. Ya. Sementara itu, Mbak Anggi, 30 detik seperti biasa saya minta waktu. Silahkan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid atas jawabannya tadi sharing ya terkait dengan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan tentunya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dan inilah bagaimana justru pada saat kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu seperti ini adalah insya Allah adalah tanda cintanya Allah ya kita, karena kita masih dilapangkan hatinya, dibuka hatinya untuk terus menerima cahaya Allah, untuk terus bisa mengejar ya ilmu-ilmu Allah. Dan mudah-mudahan dari kajian-kajian yang kita ikutin seperti ini ya Allah terus memberikan kita rahmat, karunia dan perlindungannya. Allah jaga segala urusan kita, Allah jaga juga keluarga kita, ya anak-anak kita, dan
supaya apapun yang kita kerjakan di dunia ini menjadi ladang amal soleh ya, dan menjadi pahala kita untuk nanti ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Farid atas sharingnya di pagi hari ini, dan Bapak Ibu kita akan masuk ya ke dalam tema kajian hari ini, yaitu suka-suka Tuhan ya. Tapi sebelum saya ini ke Pak Farid, oh sudah ya Pak Faridnya, tapi nggak apa, boleh ya Pak Farid sebentar saya minta waktunya sedikit Silakan, Pak. Bapak Ibu di sini, bahwa mungkin masih ada yang belum tahu infonya ya, bahwa kita belum muncul ya. Oke, sudah. Baik, dan insya Allah nanti malam ya, kita ada free webinar bebas berkarya pensiun bahagia. Dan ini nanti malam jam 8 sampai selesai, kira-kira jam 9 malam lah kita selesainya insya Allah ya. Dan kita akan malam mingguan nih bersama Pak Farid membahas tentang bagaimana sih supaya kita bisa terus berkarya usia-usia sudah mau masuk pensiun atau sudah pensiun gitu ya, atau yang bersiap mendekati pensiun, atau yang berencana pensiun dini, atau mungkin yang apa namanya, tidak, maksudnya dalam arti bukan seorang pekerja karyawan tetap gitu, mencari, menggali ya apa sih sebenarnya passion dari dirinya. Nah ini silakan yang mau bergabung karena acaranya juga free, gratis ya, bisa apa namanya, daftar di Bitly, daftar webinar pensiun bahagia. Atau nanti saya bantu share juga ya di chat Zoom maupun chat, kan bisa langsung mendaftarkannya karena seatnya tinggal 25 lagi nih. Jadi silakan kalau yang mau ikutan, mau bergabung, ilmunya minimal kita dapat manfaatnya untuk persiapan. Mungkin teman-teman untuk persiapan yang nanti baru 5 tahun nggak apa-apa juga ya, silakan ikut. Oke ya. Seperti itu teman-teman, jadi mudah-mudahan nih yang sudah daftar kita akan jumpa lagi nanti malam ya. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu suka-suka Tuhan. Nah, ini akan menjadi materi yang sangat menarik ya, karena kelihatannya ini adalah dalam seharian ya, karena nggak jauh-jauh kita tuh sebenarnya pasti fokusnya adalah bagaimana segala rezeki kita tercukupi ya, dan bagaimana kita yakin bahwa Allah yang maha mencukupkan semuanya. Nah, oleh karena itu saya akan persilakan kembali Pak Farid untuk men-sharingkan ya, membawa kajian suka-suka Tuhan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu ya. Kita santai saja, tidak usah tergesa-gesa. Belanda masih jauh, katanya kan begitu. Oke, sudah munculkah di layar? Oke, ya silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ini adalah satu tema yang sangat-sangat sederhana, tema yang dalam keseharian kita, karena memang Pradita Channel ini, Spiritual Journey, Saturday Morning Talk ini kita ingin membahas sesuatu yang sederhana, yang barangkali banyak terlewatkan oleh orang-orang lain, oleh para kajian-kajian lain. Tetapi ini sesuatu yang sebetulnya powerful gitu kan, karena kadang-kadang dalam kehidupan kita itu jatuh atau terjerembab bukan gara-gara batu yang besar, bukan gara-gara pohon yang besar. Kita sering jatuh itu kadang-kadang ya, lebih seringnya itu gara-gara apa ya, gara-gara apa itu namanya, kerikil yang ukurannya kecil, yang tidak terlihat oleh mata, atau jangan-jangan ranting pohon, atau mungkin jangan-jangan akar pohon yang kecil yang tidak terlihat. Lebih sering kita itu terjerembab ketika kita berjalan oleh hal-hal yang sederhana, oleh hal-hal yang kecil. Nah, demikian juga kenapa kami di Saturday Morning Talk ini membahas hal-hal yang sederhana keseharian, karena dalam keseharian ini kita seringkali bertemu dengan sesuatu yang kecil, tetapi ini bisa membuat hidup kita ini berbeda 180 derajat gitu. Ada yang sukses gara-gara hal kecil, ada juga yang terjerembab dengan hal-hal yang kecil juga gitu ya. Kemudian kita juga tidak terlalu membahas materi-materi yang high level ya untuk di kajian seperti ini gitu. Nah, kembali ke kajian pagi hari ini, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita lihat di dalam keseharian kita. Kalau kita perhatikan ya dan ambil kesimpulan di pasar tradisional, di mall, di tempat-tempat perbelanjaan umum, pasar kaget,
selalu ada banyak pedagang yang menjual berbagai macam dagangan, ya. Dan ajaibnya dagangan mereka itu persis sama gitu ya. Coba kita lihat di pasar-pasar tradisional, pasar modern gitu kan. Ada berapa banyak pedagang telur, ada berapa banyak pedagang sayur, ada berapa banyak pedagang kebutuhan barang pecah belah yang berjejer di satu pasar yang sama gitu kan. Berjejer di pasar yang sama. Ada berapa banyak kalau misalnya di tempat wisata itu. Di tempat wisata itu berjualan oleh-oleh, barangnya sama persis, gitu kan? Harganya juga sama persis. Duduknya mereka, kiosnya juga berdampingan. Mereka berjualan di tempat yang berdekatan, bahkan berdampingan beberapa pedagang sekaligus, kan gitu ya. Mereka menjual barang yang sama. Ada pakaian, ada sembako, ada aksesoris, ada di pasar itu ya tentunya ada kebutuhan sehari-hari gitu kan, ada sayuran, ada daging, ada ikan, ada telur, macam-macam seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di wajah para pedagang itu, mereka itu secara umum, secara rata-rata ya bahagia aja, bahkan saling bercanda di antara pedagang barang yang sama. Saling bercanda, saling ledek-ledekan, saling menggoda, katakanlah begitu. Di wajahnya sama sekali tidak terlihat wajah-wajah yang cemas barangkali gitu kalau bahasa tidak bahagia lah bahasa apa namanya disiplin katanya gitu kan. Mereka optimis, mereka yakin bahwa dagangannya itu pasti akan ada yang membeli ya. Mereka yakin pasti dagangannya itu akan laku ya. Dan faktanya setiap pedagang itu punya pembeli masing-masing. Punya pembeli masing-masing. Beberapa kali, kalau boleh dikatakan sering gitu, saya sering mengantar istri atau barangkali pada satu saat saya belanja ke pasar tradisional terutama gitu ya, bukan di mall, bukan di supermarket yang modern gitu ya. Itu ketika berjalan misalnya mau cari telur gitu, melewati beberapa pedagang telur dan akan berhenti pada satu pedagang telur. Itu siapa yang memberhentikan saya? Kan gitu ya. Siapa yang memberhentikan saya? Pasti Allah yang menyuruh hati saya, menyuruh pikiran saya, Farid, kamu berhenti di situ dan kamu beli telur di pedagang itu. Padahal ada beberapa pedagang yang berjejer. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, faktanya sekali lagi saya katakan pedagang itu pasti memiliki pembelinya masing-masing. Faktanya mereka berjualan bertahun-tahun. Artinya apa? Mereka memiliki keuntungan dari bisnisnya tersebut. Masya Allah, luar biasa. Pernah nggak kita berpikir yang sederhana? Kok bisa ya ada sekian banyak, katakanlah 5 pedagang sayur, katakanlah 5 pedagang ikan di pasar itu gitu kan, dan mereka bertahan bertahun-tahun. Kalau bertahan bertahun-tahun mereka tetap berjualan di sana selama sekian tahun, itu maknanya kan mereka mendapatkan keuntungan, mereka mendapatkan hasil dari berjualannya tersebut. Artinya apa? Setiap hari mereka ada saja pembeli yang membeli dagangan mereka. Setiap hari mereka bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan income dari jualannya itu, padahal kiri kanannya, depan belakangnya barangkali banyak pesaingnya, banyak kompetitornya. Apakah mereka bersaing tidak sehat? Belum tentu, nyatanya bertahun-tahun di situ barengan, guyup, ya, bersama-sama. Mereka ada di situ. Bahkan kalau tidak keliru, saya kemarin sempat dengar ada berita di CNN Indonesia kalau nggak salah ya, itu di Sumeneb di Madura itu ada satu kampung yang rumahnya itu Masya Allah mewah-mewah. Rumahnya itu nilainya itu kalau ngebangun di sana bisa M-an gitu kan, mulai paling murah 1 M sampai ada yang 5 M. Apa profesi mereka? Mereka profesinya adalah pedagang kelontong. Pedagang kelontong di pasar-pasar,
di mal-mal yang seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Gitu, bagi ini satu fenomena yang menarik ya. Kenapa kok bisa mereka itu berjualan barang yang sama, harganya pun juga sama, mereka nggak banting-bantingan harga, tidak berkompetisi secara tidak sehat, tetapi mereka tetap bisa bertahan bertahun-tahun. Itu bagi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid nih. Luar biasa ya, betul juga ya. Kita kadang-kadang kalau melihat masuk pasar, apalagi misalnya kayak ya tadi pasar-pasar modern, pasar Tanah Abang yang jualannya segarmennya sama, apalagi Lebaran ya jualannya sama-sama pasti murah ya, baju-baju Lebaran gitu ya. Dan mereka sepertinya juga fine-fine saya bertahun-tahun berjualan di situ. Itu berarti tetap selalu yakin rezeki yang Allah. Nah, kesimpulannya gimana tuh Pak dengan fenomena seperti itu? Ya, jadi menariknya gitu kan, kita sering melihat ini, tetapi kadang-kadang kita tidak pernah sadar bahwa kenapa ya, kenapa ya kok bisa ada kejadian yang seperti ini, unik gitu kan. Nah, mari kita kembalikan kepada Allah, mari kita lihat apa yang Allah lakukan kepada kita sebagai makhluknya. Kesimpulannya sederhana, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satupun makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan dijamin Allah rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya. Bagi siapa? Bagi seluruh makhluk. Dalam satu tafsir ayat ini dikatakan bahwa kalau mereka bergerak ya, kalau mereka bergerak di bumi ini, maka Allah akan menjamin rezekinya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, maknanya apa dari surat Hud ayat 6 ini? Bahwa Allah itu pasti membagikan rezeki secara merata untuk semua makhluknya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa Allah itu sangat menyayangi kita. Jadi ya udah gerak aja gitu, ya udah ikhtiar aja, ya udah melakukan apapun itu. Nah, tetapi ketika kita berbicara bahwa apakah rezeki itu harus dicari atau tidak dicari, nah ini pemahamannya yang tentu akan memiliki pemahaman yang tidak akan sama. Pernah dengar cerita siapa itu namanya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik kan seperti itu ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus dicari, tidak mungkin kita mendapatkan rezeki kalau kita tidak ikhtiar. Lalu gurunya mengatakan Imam Malik bahwa rezeki itu tidak perlu dicari. Ketika Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Artinya apa? Allah itu akan kasih rezeki. Di ayat yang lain kata bergerak ini, di tafsir yang lain ini bergerak ini tidak ada kata-kata itu gitu. Jadi ya sudah duduk aja, ngapain gitu kan seperti itu. Nah, lalu kemudian Imam Syafi'i keluar dari ruangan itu, kemudian beliau berusaha untuk mencari rezeki. Dan pada saat beliau mencari rezekinya itu ada orang yang sedang menurunkan kurma atau anggur lah, di beberapa riwayat berbeda gitu kan. Lalu beliau ikut bekerja menurunkan anggur itu, kemudian beliau mendapatkan upah ya beberapa ikat anggur. Beliau kembali ke rumahnya Imam Malik sambil yakin, ketawa-ketawa, yakin bahwa pendapat dia yang paling benar, kan dia mengatakan seperti itu, bahwa rezeki itu harus dicari, kalau nggak dicari nggak mungkin dapat rezeki. Lalu sampailah ke rumah Imam Malik, beliau mengatakan, ini bukti bahwa pendapat saya yang paling benar. Kalau saya bekerja, berikhtiar, maka saya bisa mendapatkan rezeki, gitu kan. Lalu Imam Malik senyum-senyum, ketawa-ketawa, pendapat saya juga benar. Saya nggak kemana-mana dari tadi, tiba-tiba anggur datang ke rumah saya, dibawa oleh engkau. Masya Allah ya. Dua orang alim ini, dua orang hebat ini memiliki pendapat yang tidak sama, tetapi dua-duanya benar. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, pemahaman bergerak di muka bumi ini adalah pemahaman yang luas. Bergeraknya ikhtiar lahiriah, bergerak juga ada ikhtiar batiniah. Artinya apa? Yuk kita sebagai orang biasa, yuk kita sebagai orang awam, makhluk yang biasa, sebelum kita melakukan ikhtiar lahiriah, lakukan ikhtiar batiniah dulu. Minta dulu kepada Allah. Ya, berdoa dulu kepada Allah, memohon dulu kepada Allah, lalu setelah itu kita bergerak.
bergerak saja, mencari saja, Allah yang akan menjamin, Allah yang akan mencukupi. Kita lihat gitu kan, kita lihat di pasar-pasar begitu. Betapa banyak pedagang-pedagang yang berjualan barangnya sama, produknya sama, harganya sama, semuanya sama, tetapi rezekinya tetap ada. Masing-masing punya pembeli, bahkan ada penjual yang punya langganan. Pembelinya itu bolak-balik ke sana. Bapak Ibu hadirin KKA di rahimakumullah, kesimpulan apa lagi yang bisa kita dapatkan dari contoh yang sederhana itu? Bahwa rezeki Allah itu akan sampai tepat waktunya. Tidak akan datang lebih cepat dan tidak akan datang terlambat. Itu yang saya dapatkan pelajaran ketika saya ke pasar tradisional mau beli telur. Ada beberapa pedagang telur berjejer di situ. Kemudian saya masuk dari pintu pasar itu. Kenapa kok saya berhenti pada penjual nomor 3, katakanlah begitu. Kenapa saya tidak berhenti pada penjual nomor 1? Ketika kita melihat ini dalam tataran logika manusia, mestinya yang paling laku itu harusnya adalah pedagang yang dekat dengan pintu. Yang paling dekat dengan pintu. Kenapa? Karena ketika orang masuk langsung melihat barang dagangannya di pintu masuk tersebut. Tetapi kenapa? Kok yang nomor 3, nomor 5 juga bisa kebagian rezekinya? Bisa ada pembeli yang datang ke sana karena rezeki itu akan Allah berikan tepat waktunya. Ya, tidak akan datang lebih cepat dan tidak akan datang terlambat. Selalu tepat waktu. Pernah nggak Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah ngalamin ya rezeki itu sudah di depan mata. Ya, katakanlah ada orang mengatakan kalau sebelum kita dapat berarti bukan rezeki kita, akan seperti itu. Rezeki itu sudah di depan mata, tetapi batal jadi milik kita. Batal jadi milik kita. Kalau saya sering mengalami yang seperti itu, ya, sering mengalami yang seperti itu. Semua persiapan sudah saya lakukan dengan sangat baik, tinggal tanda tangan terakhir. Tiba-tiba 1 sampai 2 jam sebelumnya dibatalkan. Ya sudah, berarti itu belum menjadi rezeki kita. Berarti itu bukan rezeki kita pada waktu itu. Ya. Atau sebaliknya, ya sebaliknya. Kadang-kadang tidak disangka-sangka target kita itu tercapai sebelum waktu yang sudah kita tetapkan. Ya, atau kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan income, mendapatkan penghasilan, mendapatkan bonus, apapun itu bentuknya, kita targetkan pada waktu tertentu, tiba-tiba sebelum waktunya malah sudah kita dapatkan seperti itu. Itulah datangnya rezeki berdasarkan takaran ukuran waktunya Allah, bukan ukuran waktunya manusia. Seperti itu, gitu ya. Seringkali saya mendapatkan kejadian-kejadian yang seperti ini, ingin beli sesuatu, semuanya sudah siap, semuanya sudah clear, semuanya sudah oke, tiba-tiba barangnya nggak ada. Ya. Tiba-tiba ada proses yang tidak tepat, tiba-tiba macam-macam. Ya. Apa maksudnya? Bahwa barangkali Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa rezekimu yang kamu inginkan itu bukan saat ini waktu yang tepat untuk aku berikan kepadamu. Barangkali Allah ingin menyampaikan yang seperti itu. Nah, ini yang mesti kita yang mesti kita sadari secara bersama-sama. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang kedua, rezeki itu tidak mungkin salah alamat. Ya. Jatah rezeki kita tidak akan nyasar ke profesi yang tidak cocok dengan profesi yang dan sebaliknya, gitu kan. Kiriman paket ya, kalau kita pakai kalau boleh sebut nama gitu, ada JNE, ada JNT, ada pos, ada si cepat, ada antar aja dan sebagainya. Itu bisa jadi alamat yang mendapatkan dikirim itu tidak tepat. Tetapi Allah itu pasti tepat mengirimkan rezeki kepada kita. Ya, Allah pasti tepat mengantarkan rezeki ke alamat kita, ke diri kita, maksudnya, gitu kan? Nah, sederhananya contohnya seperti ini. Saya sekarang bekerja di satu perusahaan.
pasti saya akan mendapatkan gaji penghasilan dari perusahaan saya. Orang lain mau join dengan perusahaan saya tidak bisa, tidak lulus, apapun juga, atau mungkin belum ada posisi kosongnya, belum ada lowongannya, tetapi dia bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain. Berarti alamat rezeki dia bukan satu perusahaan dengan saya. Alamat rezeki dia ada di perusahaan lain. Kenapa? Karena alamat rezekinya Allah itu bukan cuma satu tempat. Bukan cuma satu daerah, bukan cuma satu wilayah, banyak, tidak terhitung. Seluruh permukaan bumi ini adalah alamat-alamat rezeki untuk seluruh makhluknya yang ada di permukaan bumi ini. Ya, saya misalnya pada saat tertentu ingin bekerja di perusahaan lain, saya ikut tes, tidak lulus, misalnya berarti memang alamat rezeki saya tidak di sana. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Pada saat kita ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan income, bahasa gampangnya, ingin mendapatkan rezeki di satu perusahaan, wah ini perusahaan yang sangat baik, perusahaan yang sangat proven, perusahaan yang sangat prestisnya luar biasa gitu kan, perusahaan yang besar, BUMN apapun itu bentuknya gitu kan, kita coba melamar ke sana bolak-balik tidak lulus. Barangkali Allah ingin menyampaikan kepada kita, alamat rezekimu bukan di perusahaan ini. Alamat rezekimu di perusahaan yang lain. Kita sekarang ini ngelamar kemana-mana, cari kerja kemana-mana, belum lulus juga barangkali anak-anak kita, barangkali saudara kita. Memang alamatnya itu belum pas di situ. Kita diminta oleh Allah untuk mencari alamat yang lainnya lagi. Demikian juga untuk apa? Untuk teman-teman yang berusaha, berbisnis, punya usaha, punya perusahaan, jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi reseller. Betapa banyak jenis usaha yang kita bisa geluti. Betapa banyak jenis dagangan, barang-barang, produk-produk yang bisa kita jual. Itu tandanya apa? Allah itu akan berikan alamat yang tepat untuk diri kita. Ada orang disuruh bekerja sebagai karyawan, tidak pernah lulus masa percobaan, tidak pernah memiliki performance yang bagus, lalu dia keluar buka usaha malah sukses. Artinya apa? Alamat yang bersangkutan rezekinya itu adalah sebagai pengusaha. Atau kebalikannya, ada yang berusaha untuk membangun bisnis sendiri, jatuh bangun, tidak berhasil, dia banting setir jadi karyawan malah sukses. Ada yang seperti itu. Artinya apa? Bahwa alamat rezekinya dia itu adalah sebagai pekerja, bukan sebagai pengusaha. Nah, inilah juga yang ingin kita bahas nanti di dalam webinar, free webinar di nanti malam gitu. Biasanya teman-teman yang mendekati usia pensiun atau mau masuk pensiun, itu agak-agak sedikit galau, agak-agak sedikit kurang percaya diri. Nanti setelah saya pensiun mau ngapain ya? Mau buka bisnis kah? Macam-macam seperti itu. Ya, atau misalnya punya uang pesangon tiba-tiba dimasukkan investasi kemana langsung amblas, gas, hilang, macam-macam. Banyak yang kejadian seperti itu. Kenapa? Karena barangkali kita tidak tepat mencari alamat yang cocok untuk diri kita masing-masing. Allah saja sudah menentukan profesi kita sebagai apa? Sebagai pekerja kah? Sebagai pedagang kah? Sebagai trainer kah? Sebagai motivator kah? Sebagai ustadz kah? Sebagai pendakwah kah? Atau sebagai reseller, sebagai pedagang, sebagai pekerja, sebagai petani? Itulah alamat-alamat yang kita dapatkan dari Allah. Disitulah rezeki kita bisa kita peroleh. Nah, mencari alamat itu ada ilmunya. Mendapatkan alamat yang tepat itu juga ada caranya bagaimana. Nanti malam kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Walaupun sama, katakan tadi gitu, sama-sama pedagang telur, sama-sama pedagang sayuran, sama-sama pedagang ikan, sama-sama pedagang baju, sama-sama pedagang gamis, macam-macam. Itu pun juga tetap ada jatahnya masing-masing. Artinya apa? Ada pembeli yang ditunjukkan oleh Allah, nih, kamu berikan rezekiku kepada pedagang nomor 3 dari pintu masuk.
itu Allah yang akan menunjukkan. Artinya apa? Allah akan berikan alamat yang tepat untuk rezekinya melalui pembeli kita. Masya Allah, luar biasa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, yang berikutnya, rezeki itu pasti tepat penerimanya. Ini lebih kurang sama dengan tepat alamat, gitu kan. Rezeki saya itu tidak akan mungkin masuk ke kantong Bapak Ibu. Kalau Allah sudah mengatakan, menyatakan, Farid, saya akan berikan kamu uang 100.000, ya pasti kantong saya, pasti rekening saya yang akan menerima itu. Uang itu pasti akan masuk ke kantong saya. Tidak mungkin masuk ke kantong Bapak dan Ibu. Tidak mungkin masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Demikian juga sebaliknya. Ketika ada uang 100.000 misalnya masuk ke kantongnya Pak Eri Yuda misalnya, atau Pak Tony misalnya gitu kan, itu berarti adalah rezeki Pak Eri, itu adalah rezeki Pak Tony, bukan rezekinya si Farid, seperti itu. Atau kebalikannya, ketika saya mendapatkan transferan 1 juta misalnya ke rekening saya, itu berarti memang jatah saya, bukan jatahnya Pak Eri, bukan jatahnya Bu Tati misalnya, saya asal sebut seperti itu. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, oleh karena itu ya, karena apa? Karena Allah itu pasti akan memberikan rezeki kita itu nggak ketukar. Makanya saya itu nggak bisa beli rumah di Pondok Indah karena uang saya nggak cukup untuk beli rumah di Pondok Indah kalau di Jakarta misalnya, tempat yang elit seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena saya nggak cocok di sana gitu kan. Tetapi nyatanya banyak orang yang bisa memiliki rumah di sana. Kenapa saya nggak bisa? Karena memang saya tidak tepat untuk beli rumah di Pondok Indah. Gitu kan? Makanya saya itu tidak bisa kebeli mobil Mercedes-Benz. Saya nggak bisa kebeli Alphard misalnya seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak tepat sebagai penerima rezeki Allah dalam bentuk Mercedes-Benz, dalam bentuk BMW misalnya begitu ya. Nggak pantas saya, nggak tepat menggunakan mobil itu. Sementara ada orang lain yang lebih tepat menurut Allah untuk mendapatkan rezeki dalam bentuk mobil Mercedes-Benz, ya, mobil dalam bentuk Alphard, dalam bentuk Pajero, macam-macam lah seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, kasus tepat penerima ini akan membuat begitu banyak variasi pekerjaan yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Tepat waktu, tepat alamat, tepat penerima, maka ada orang yang tepat menerima jabatan, menerima rezeki sebagai direktur utama. Ada orang yang tepat menerima rezeki sebagai general manager, sebagai manager, sebagai supervisor, sebagai kepala bidang misalnya. Ada juga orang yang menerima rezeki memang sebagai petugas keamanan, security, satpam, seperti itu. Ada juga orang yang memang tepat menerima rezeki Allah sebagai pedagang, sebagai pengusaha besar, sebagai konglomerat, sebagai reseller saja, misalnya sebagai petani, sebagai nelayan, macam-macam. Itulah keadilan Allah. Kenapa? Karena rezeki itu tepat penerima, tepat alamat, dan tepat waktu. Gitu, Mbak Anggi. Baik, ya Pak Farid, menarik ya. Tapi boleh kan Pak ya, kalau kitanya pengen punya mobil Alphard, mau punya rumah di Pondok Indah, kalau berharap boleh ya Pak. Tapi intinya gini Pak Farid, kalau misalnya Allah sudah menjamin rezeki semua makhluknya, nah ini kenapa jumlah rezeki setiap orang berbeda? Kenapa Pak Farid rumahnya bisa di Islamik, saya cuma di Rempoa sini gitu kan? Seperti itu lah ya. Nah, itu gimana sih Pak? Kenapa bisa seperti itu? Oke, baik Mbak Anggi. Boleh nggak sih kita bermimpi punya Mercedes-Benz? Boleh, sangat boleh. Bisa dapatkan, sangat bisa. Kalau tahu ilmunya pasti bisa, gitu kan? Nah, itu juga nanti akan kita pelajari di free webinar itu, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi perlu diketahui sama-sama bahwa dasarnya adalah ini dulu. Boleh kita punya keinginan, boleh kita punya cita-cita, boleh kita punya target tertentu, tetapi mesti punya satu kesadaran yang paling mendasar. Apa itu? Allah lah yang mengatur rezeki kita. Allah lah yang sudah memberikan rezeki itu tepat waktu, rezeki tepat alamat, dan juga tepat si penerimanya yang seperti itu. Nah,
Lalu kenapa kok rezeki itu tidak sama, padahal Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan tadi semua orang itu, semua makhluk yang bergerak pasti akan mendapatkan rezekinya. Kita ambil satu ayat saja, Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ada petunjuknya, ada ketentuannya, ada aturannya yang Allah tulis di dalam Al-Quran. Pak, katanya Allah itu berikan rezeki, semua makhluk yang bergerak diberikan rezekinya. Kita lihat yang tadi ya, di sini nih. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Dijamin, pasti dapat rezeki dengan catatan tadi tepat waktu, tepat alamat dan tepat penerima. Tetapi kenapa kok tidak sama? Ada yang bisa tinggal di Pondok Indah, ada yang cuman kontrakan yang mungkin juga bulanannya pun juga tidak mudah untuk kita bayar. Ada orang yang punya barangkali Mercedes-Benz, BMW atau BMW, tetapi banyak orang yang harus menggunakan angkot. Kenapa seperti itu? Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya suka-suka Allah lah. Allah akan melapangkan rezeki kepada siapa? Kepada siapapun yang Allah sukai. Ya suka-suka Dia. Suka-suka Allah, suka-suka Tuhan gitu ya. Dan siapa yang disempitkannya ya suka-suka Allah juga gitu kan. Tapi apakah betul suka-suka Allah ya? Tapi apakah betul bahwa Allah itu memang suka-suka Dia untuk memberikan rezeki? Ya memang suka-suka Allah. Terserah Allah mau dikasih ke siapa. Terserah Allah juga untuk menahan rezeki siapa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha memiliki, Allah yang Maha mengatur. Seperti itu. Nah, tetapi apakah betul sesadis itu Allah? Apakah betul segalak itu Allah? Mari kita lihat. Ya, Allah mengatakan Dia mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Yang pertama, kenapa rezeki tidak sama? Karena Allah tahu watak kita. Jangan-jangan nih kalau diberikan rezeki yang melimpah ruah, malah kita jadi sombong. Jadi orang kaya baru. Jangan-jangan kalau kita diberikan kelapangan, diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kelimpahan materi, jangan-jangan hidup kita malah jadi jauh dari Allah. Jangan-jangan hidup kita malah tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Allah tahu watak kita. Allah tahu apa yang ada di pikiran kita. Allah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Rezeki tidak sama-sama pedagang telur, sama-sama pedagang sayur, sama-sama pedagang ikan, sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, sama-sama punya usaha, punya bisnis, punya pengusaha garment katakanlah, pengusaha alat-alat tulis misalnya begitu kan, sama-sama punya usaha yang sama persis. Tetapi kenapa rezekinya tidak sama? Karena Allah tahu watak kita. Jangan-jangan nih si Farid ini kalau diberikan keleluasaan, kelimpahan, jangan-jangan dia malah jauh dari Allah. Jangan-jangan nih ketika diberikan pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, jangan-jangan dia itu nanti akan menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan pangkat jabatannya untuk sesuatu yang madorot, untuk sesuatu yang tidak membuat masyarakat ini jadi hidup dengan tenang. Ya, kita lihatlah kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang sedang ramai ini kan kasus Sambo, yang sedang ramai ini kasus yang anak pajak itu diberikan kekuasaan, diberikan wewenang, diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, bisa mendapatkan materi yang berlimpah, tetapi bagaimana ujungnya? Jangan-jangan kita juga seperti itu. Allah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah tahu apa yang akan terjadi, potensi apa yang mungkin muncul ketika kita mendapatkan kelimpahan rezeki. Sehingga apa?
Allah mengatakan, rezeki lu saya batasin tidak melebihi sekian, sekian, sekian. Kamu mah cukup jadi pekerja saja. Tidak perlu jadi pengusaha. Kamu mah tetap saja menjadi pegawai pun, karyawan pun pada level yang di bawah saja. Nggak bisa pada level yang lebih tinggi. Ditutup sama Allah, tidak bisa naik promosi jabatan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena barangkali ketika tinggi, naik promosi jabatan, malah korupsi macam-macam seperti itu. Allah tahu watak kita. Yang kedua, Allah itu tahu keperluan kita. Ya, keperluan loh, bukan keinginan. Keperluan kita. Jangan-jangan kita itu cuma perlu makan supaya kenyang, bukan untuk pesta pora. Jadi cukup rezeki kita itu hanya untuk makan sehari-hari. Tidak bisa lebih untuk yang sesuatu yang hura-hura, untuk sesuatu yang pesta pora. Kita itu cuma perlu pakaian sederhana, bukan untuk pergi ke resepsi, barangkali seperti itu. Allah yang maha tahu. Jangan-jangan kalau kita berikan uang lebih, nanti yang dimakan yang enggak-enggak juga, yang macam-macam juga, gitu kan. Cukup untuk makan sehari-hari. Kalau diberikan lebih oleh Allah, jangan-jangan dia makan barang-barang yang haram. Bukankah seperti itu? Bukankah sebetulnya orang yang punya kelapangan materi itu yang paling punya potensi untuk melakukan dosa? Ya kan? Orang yang diberikan kelapangan materi, orang yang punya materi lebih dari cukup, itulah yang punya potensi untuk melakukan dosa. Sederhananya. Kalau kita mohon maaf dengan sangat. Mau berzinah dengan PSK kan butuh modal. Kalau kita nggak punya uang, kan kita mikir juga untuk masuk ke daerah-daerah seperti itu. Mohon maaf dengan sangat. Ini contoh yang real, yang sederhana. Bukankah kalau kita ingin masuk ke diskotik itu harus punya modal, punya uang lebih? Ya kalau kita nggak punya uang lebih, nggak punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk masuk beli tiketnya ke sana, bahasa gampangnya begitu, kita tidak akan pernah masuk. Bukankah seperti itu? Bukankah ketika kita ingin main judi, misalnya ingin mabuk gitu kan, itu perlu modal, perlu duit, perlu sesuatu yang kita pakai untuk mengerjakan itu. Kalau kita nggak punya uang, nggak punya dananya, kan nggak mungkin kita melakukan itu. Nah, itulah Allah tahu. Ya, itulah Allah tahu. Kita tuh perlunya apa? Watak kita itu seperti apa? Jangan-jangan kita ini cuma perlu sepeda, bukan Alphard, bukan Mercedes-Benz gitu, bukan BMW. Cukup dengan sepeda saja. Karena kejadian anak yang pajak kemarin kan menggunakan moge, motornya yang luar biasa, mobilnya Jeep yang mahal gitu kan, itu malah digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Digunakan untuk sesuatu yang mengandung maksiat, digunakan untuk sesuatu yang akhirnya membuat dia sekarang ini harus berurusan dengan hukum. Jangan-jangan kalau kita diberikan kelimpahan seperti itu juga kita akan melakukan hal yang sama. Jangan-jangan kita itu cuma perlu tempat berteduh, bukan rumah mewah, nggak perlu. Perlu rumah mewah, bisa jadi, atau bisa jadi juga tidak. Kalau kita dikasih rumah mewah, jangan-jangan uang kita nggak cukup untuk biaya pemeliharaannya. Itu kan sesuatu yang Allah memang sudah tahu. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Allah sudah tahu watak kita seperti apa. Ya suka-suka Allah lah. Allah memberikan rezeki kepada kita yang sesuai dengan kebijaksanaannya, kebijakannya, polisinya. Ya, apabila mereka melaksanakan faktor-faktor penyebabnya, maka kepada siapa yang dia kehendaki. Ada kalimat dalam ayat tadi, kepada siapa yang dia kehendaki, suka-suka Allah. Ya, suka-suka Allah. Allah berikan kepada siapapun yang barangkali sesuai dengan kriterianya Allah. Gitu Mbak Agi. Baik, ya. Baik, Pak Farid, ini menarik banget ya. Nah, tadi suka-sukanya Allah. Maunya sih kita termasuk bagian yang diridhoi Allah, yang kalau apapun kita minta itu selalu dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah ya. Nah, ini gimana Pak? Kita tahu apakah kita termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk dilapangkan nih rezekinya dan urusannya, Pak? Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah? Kan begitu ya. Balik saja ilustrasi sederhana, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Kita sebagai manusia biasa ya. Kalau kita ingin akan memberikan satu barang gitu kan, kita lihat-lihat dulu orangnya nggak sih? Gampangannya kan begitu.
Kita punya sesuatu, katakanlah begini, kita punya uang 50.000, kita akan berikan kepada beberapa orang. Biasanya kita akan berikan lebih kepada siapa? Kita akan berikan lebih kepada orang yang kita kenal, atau minimal kita tahu orang tersebut seperti apa. Ya, kan ketika misalnya ada orang asing tiba-tiba datang ke rumah kita atau tiba-tiba nyamperin kita, lalu kemudian langsung minta, ya, Bu atau Pak atau Mas atau Mbak, minta duit dong, saya belum makan gitu. Kita nggak kenal sama sekali dengan orang itu. Kira-kira apa yang akan kita berikan pada orang itu? Apakah 100.000, apa 50.000, atau 20.000, atau 10.000, atau cukup mungkin 5.000 saja. Tetapi ketika yang datang itu adalah orang yang kita kenal dan kita tahu bahwa dia itu benar-benar memerlukan bantuan kita, maka kita tidak segan-segan untuk memberikan lebih kepada yang bersangkutan. Misalnya tetangga kita tahu orangnya ini baik, orangnya jujur, semangat kerjanya tinggi, selalu bersyukur, ringan tangan dalam arti gampang membantu orang lain. Ketika yang bersangkutan meminta tolong kepada kita, maka kita tidak akan pernah segan untuk membantu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Lain halnya dengan orang yang kita tidak kenal sama sekali. Ya, lain halnya kepada orang-orang yang kita tidak tahu, orang asing tiba-tiba minta kepada kita, ini siapa? Betulkah dia memerlukan itu? Atau jangan-jangan dia cuma datang hanya untuk minta-minta tanpa mau kerja? Atau bisa jadi dia cuma seorang penipu, misalnya seperti itu. Kan kita tidak akan pernah memberikan sesuatu yang lebih baik kepada dia. Sederhananya kan seperti itu. Di kantor biasanya, siapa sih yang akan mendapatkan promosi yang lebih cepat? Siapakah mereka yang akan mendapatkan nilai akhir tahun yang lebih bagus? Siapa yang akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar? Siapakah yang akan dapat bonus yang lebih di atas rata-rata? Pasti adalah orang-orang yang menunjukkan kinerja yang bagus, dikenal oleh banyak orang, dan terutama dikenal oleh atasannya. Dikenal dalam konteks yang positif. Dikenal dalam konteks dia itu memang orang yang kinerjanya bagus, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah membuat masalah, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh perusahaan. Pasti promosinya cepat, pasti dapat bonusnya lebih besar, pasti dapat nilainya lebih tinggi, seperti itu. Demikian juga dengan Allah, demikian juga dengan apa yang kita tunjukkan kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang itu tidak kita kenal, contoh sederhana beginilah. Kita lagi makan atau lagi di rumah atau lagi nongkrong, tiba-tiba ada pengemis datang ke kita atau tukang ngamen, maksa banget minta gitu kan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pengamen atau terhadap pengemis yang maksa itu? Ya sudah, daripada ribut supaya dia lekas pergi, supaya dia tidak ada di depan mata kita, di depan kita, ganggu acara kita kasih. Mungkin cuma 2.000 gitu, atau mungkin cuma 5.000, supaya apa? Supaya dia segera pergi dari situ. Nah, atau dengan anak kita misalnya, anak kita yang tidak nurut dengan orang tua, apa yang kita lakukan? Sering marah-marah, ya mungkin ngasih juga tidak ngasih dengan cara yang baik, macam-macam lah seperti itu. Kita kasih ala kadarnya gitu kan. Nah, itulah contoh-contoh yang paling sederhana. Begitu juga ketika kita mesti bersikap kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang dipilih oleh Allah, dilapangkan? Ya sudah, lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sesuai dengan perintah Allah. Ya sudah, kita jadi orang baik di mata Allah. Ya sudah, kita hindari segala sesuatu yang memang Allah larang untuk kita melakukannya. Artinya apa? Kembali ke jalan Allah. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah. Supaya Allah melihat kita. Kita termasuk bagian orang yang siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sesederhana itu. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Allah jamin rezeki semua orang, semua makhluk yang bergerak. Tetapi Allah akan memberikan rezeki kepada siapa?
melapangkan rezeki bagi orang yang dikehendakinya, suka-suka Allah. Allah juga bisa menghambat, nyetop, menyempitkan bahasanya rezeki kepada siapa? Kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jahat dong kalau Allah seperti itu. Nggak fair dong kalau Allah seperti itu. Katanya tadi semua makhluknya dijamin. Iya, dijamin. Tetapi siapa yang bisa berlimpah, siapa yang tidak bisa berlimpah, siapa yang diberikan kelapangan, siapa yang disempitkan, hanya Allah yang tahu. Betulkah hanya Allah yang tahu? Ternyata tidak juga. Ada rumus sederhana bagaimana kita selalu terlihat oleh Allah. Bagaimana selalu kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang akan diberikan kelapangan. Apa itu rumusnya? Ya kayak tadi. Bagaimana supaya kita bisa terlihat oleh Allah? Cari muka. Cari muka di hadapan Allah. Jalankan saja hal-hal sederhana, tetapi itu merupakan suatu yang diwajibkan kepada kita. Apa itu? Ya sudah. Sholat wajib di awal waktu, puasa Ramadan itu full, jika tanpa halangan syar'i, lakukan semaksimal mungkin. Bayar zakat secara penuh, jangan terlalu hitung-hitungan kepada Allah. Jika yang wajibnya sudah rutin kita lakukan, yuk mulai masuk ke hal-hal sederhana yang hukumnya sunnah. Rawatibnya kita lakukan, duhanya, tahajudnya, taubatnya, sholat hajatnya lakukan, sedekah subuhnya, ya, lakukan secara rutin. Ketika itu sudah kita lakukan dengan baik, dengan rutin, continue, istiqomah, Allah pasti akan melihat. Allah pasti akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberikan kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, sampai di sini saja Mbak Anggi untuk pembahasan kita pagi hari ini. Silahkan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid untuk kajiannya. Tadi menarik banget, menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana resep kita untuk bisa termasuk ya yang Allah berikan sekehendaknya dengan berlimpah dan lapang adalah kita tinggal jalankan tadi rumus-rumus kita untuk bisa ibaratnya menjemput ridho dengan cari muka ya. Jadi kita jangan cari muka kepada manusia, tapi cari muka kepada Allah dengan menunaikan ya kewajiban kita beribadah ya, melakukan perintah Allah. Dan di sini tadi Pak di Zoom ya ada Pak Muhammad Tim Karyanto tadi juga bagus nih ya komentar apa namanya insight-nya ya, bagaimana hak dan kewajiban manusia beribadah melakukan atas izin dan perintah Allah. Hak Allah lah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Hak Allah lah memberi apapun kepada siapapun yang dikehendakinya. Sungguh Allah yang berkehendak dan Allah Maha Pemberi. Terima kasih nih Pak Tim Karyanto ya yang sudah memberikan komentarnya. Alhamdulillah. Baik ya, mudah-mudahan dengan kajian ini tadi yang disampaikan dengan Pak Farid terkait dengan tema kita hari ini yaitu suka-suka Allah, suka-suka Tuhan ya. Di mana sekarang tinggal kita bagaimana kita seperti ini ya tadi ya anak ke orang tua ya, seperti karyawan dengan bosnya yang biasanya kita di dunia kehidupan nyata kita mungkin cari mukanya pada manusia gitu ya untuk mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan kelapangan dalam segala urusannya. Nah ini kita kembalikan ya, sejatinya kita ini kan diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah yang memiliki segala sesuatunya di semesta ini. Allah yang memiliki diri kita bahkan ya. Jadi kita sekarang kembali cari mukanya adalah di hadapan Allah ya. Sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk kajian hari ini ya. Sederhana kajiannya tapi untuk mengingatkan kita lagi, ngingetin lagi karena kadang-kadang kalau udah masuk ke seharian ya, dunia sehari-hari dan duniawi gitu ya, kita kadang-kadang suka nggak inget nih hal-hal seperti ini. Inilah pentingnya kita terus masuk majelis ilmu supaya diingatkan terus, supaya tadi mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hambanya Allah yang terpilih untuk Allah berikan rezeki berlimpah dan lapang sekehendaknya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, dan mohon izin untuk laporan sahabat berkah cinta. Di sini saya belum laporkan karena Jumat ini kebetulan kita belum berbagi nasi sedekah Jumat karena belum mencukupi. Baru
tadi malam ya, karena biasanya banyak yang sedekah nambahnya itu di hari Jumat, dan alhamdulillah per Jumat tadi malam sudah bertambah menjadi Rp971.000, yang insya Allah kita akan salurkan di Jumat depan ya. Jadi nanti laporannya sekalian di Jumat depan. Dan untuk Bapak Ibu tadi ya yang masih mau ingin mengikuti webinar Bebas Berkarya Pensiun Bahagia nanti malam bersama Pak Farid, dan saya juga menemani ya, maka silakan nanti bisa langsung ke link yang sudah saya berikan di chat Zoom atau chat Facebook, atau langsung WA saya kalau belum bisa mengklik tadi ya link yang diberikan. Kalau gitu kita akan tutup ya kajian majelis ini dengan Pak Farid terlebih dahulu menutup dengan doa ya, supaya semakin banyak keberkahan yang Allah berikan di dalam kajian kita ya, dan juga dalam kehidupan kita. Pada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ini juga ada kabar yang duka. Ada salah satu karyawan di perusahaan saya hari ini meninggal dunia ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian juga ada salah satu jamaah kita ini juga yang meminta doa khusus untuk beliau karena sedang sakit ya. Mari kita doakan terlebih dahulu satu anggota karyawan di perusahaan saya wafat pada hari ini. Masih sangat muda sebetulnya, tetapi itulah ajal. Allah itu tidak akan pernah bisa menunda. Ketika memang ajalnya sudah tiba, waktunya sudah tiba kembali kepada Allah, tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah salah waktu, tidak akan pernah bisa maju atau tidak pernah bisa dimundurkan. Beliau ini adalah orang baik ya, saya saksi sebagai orang baik. Mari kita doakan semoga Allah, insya Allah beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Kita kirimkan Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barusan juga ada salah satu jamaah kita minta doa karena beliau sedang tidak sehat pagi hari ini. Mari kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya. Semoga Allah gugurkan dosa-dosanya dengan penyakit yang beliau derita, dan semoga beliau diberikan kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi sakitnya ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekali lagi ini adalah pengingat bagi kita. Allah itu sudah sangat banyak mengingatkan diri kita. Apa itu? Kematian adalah pengingat yang terbaik. Sakit itu juga adalah pengingat bagi kita yang terbaik. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah. Ayo kita senantiasa ingat kepada Allah. Allah sering kali mengingatkan kita, tetapi kitanya selalu abai, sering abai atas peringatan-peringatan Allah itu. Ya, mari kita tingkatkan keimanan kita dengan cara secara rutin ya, secara rutin ikuti majelis ilmu, kajian-kajian, tidak hanya di SMT, tidak hanya Sabtu pagi, dimanapun silahkan lakukan. Minimal kita akan mendapatkan keberkahan, minimal kita akan mendapatkan doa dari seluruh jamaah. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita doa bersama-sama. Kita tutup acara kita karena kita mendapatkan kelancaran tadi. Allah sudah berikan kelancaran, Allah sudah berikan segala sesuatunya dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan akan mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, teguhkanlah kami untuk tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu. Istiqomahkanlah kami di atas jalan hidayah-Mu ya Allah. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Arahkan hati kami untuk taat kepadamu, karena sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Syafi, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya ya Allah, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Razzaq, jika hari ini ada di antara kami yang sedang tidak mudah rezekinya, mudahkanlah ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezekimu ya Allah, karena hanya Engkau yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, perbaikilah agama kami, lapangkanlah tempat tinggal kami, dan berikanlah keberkahan pada rizki-rizki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Farid ya atas kajiannya dan juga tadi ya doanya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah semakin berkahi kita semuanya. Allah berikan keberkahan, kebahagiaan untuk para guru-guru kita, Pak Farid. Enggak libur. Untuk bisa senantiasa berbagi ilmunya ya, mencerahkan dan bermanfaat bagi banyak orang ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah senantiasa nih membersamai kajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat sehat untuk Bapak Ibu semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan ya di semakin baik. Kalau gitu kita tutup majelis ilmu ini. Oh ya, kita foto bareng dulu ya, foto bareng dulu. Silakan boleh di-on-kan kamera. Putus-putus lagi. Putus-putus ya Pak Farid. Nah, di sini lagi keren wifi-nya. Baik ya, mudah-mudahan masih bisa didengar. Saya coba pelan-pelan ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya membuka videonya ya, dan kita tutup dulu majelis ilmu ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik ya, oke, sudah on kamera videonya? Udah. Sudah ya. Baik, yang wajah-wajah baru nih ya, salam kenal Bapak Ibu yang saya baru berjumpa ya. Oke, seperti biasa kita ingin menjemput ridho Allah, tangannya boleh seperti ini ya, kita seperti berdoa dan kita benar-benar hanya berharap kepada Allah yang maha melancarkan segala urusan kita ya. Tahan, 1, 2, 3, tahan. Baik, kemudian 1 ya. Juga mengharap solusinya rezeki kita semuanya dari tangan Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Kalau di pangkat rezeki ini satu sama terhubung ya. 1, 2, 3. Baik, oke. Sekali lagi terima kasih. Ini ada Bu Winarni, Bu Tulis, Bu Surati, Bu Mai, Pak Sarini, Pak Zainab, Bu Nur Hayati, Nika, alhamdulillah on cam nih. Bu Ida, Pak Ibu, Yani, Bu Lina, dan masih baik lagi nih. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut ya, Bu Desi. Baru-baru nih ya, yang baru-baru on cam maksudnya saya baru lihat ya. Bu Seringatin, Pak Jumangin, alhamdulillah juga on cam ya, alhamdulillah. Bu Yuli, Mas Andika, Bu Lipi, Bu Sri, Bu Andusiah, Bu Lidiana, Bu Ai ya, Mbak Mila, Bunda Mila, Masya Allah ya. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat menikmati akhir pekannya. Bagi yang
Benar ya, mau nanti saya akan balas ya di WA mungkin depan ya. Sehat selalu, selamat menikmati akhir pekannya. Sampai jumpa nanti malam di webinar. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة